Di situ antara suami istri insya Allah akan muncul penyakit di usia di atas 45. Jadi kalau si suami dan istri itu muncul penyakit di atas usia 45, 50, 55, 60, nah ini biasanya ada persoalan di keluarga yang sejak dulu nggak pernah selesai. Bercerita juga kepada guru kita itu bahwa saya di rumah sering ada masalah dengan istri, dengan anak. Itu jawabannya simpel. Pernah nggak kamu itu introspeksi diri atas kesalahanmu dulu sama orang tuamu kan? Seperti itu. Nah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Ustadzana Official Channel, Tung Official Channel dan Asep Hidayat Official Channel, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kali ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi kebaikan buat kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini pun tetap masih ditemani oleh guru kita tercinta yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya selalu sehat kalau melihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Resepnya supaya tetap seger gitu. Gimana Ustaz? Padahal kan aktivitasnya kayaknya luar biasa gitu. Saya nggak bisa cerita ya, ini hanya pemberian Allah aja Ustaz. Cuma kalau saya cerita, emang tadi malam itu sampai pagi subuh itu nggak bisa tidur saya. Nah, nggak bisa tidur. Mikirin saya mau datang ke klinik atau kenapa itu? Salah satu yang ke-12 kali. Insya Allah enggak ya, nggak tahu lah ya, memang kayaknya kok nggak bisa tidur kayak gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa, karena barangkali waktu-waktu ini memang Allah mengizinkan saya untuk tidak bisa tidur. Masya Allah. Jadi ya tetap dinikmati aja. Ya, jadi ya alhamdulillah masih tetap diizinkan bisa senyum, bisa seperti itu. Iya, luar biasa. Kemudian ada Pak Tung nih, Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya gimana juga hari ini Pak Tung? Alhamdulillah baik. Sehat ya, hari ini apa aktivitasnya? Ada beberapa sih Ustaz. Ada beberapa apa nih yang jelas ya? Salah satunya mendengarkan kajian. Itu bagus Ustaz. Kalau di sini itu kajian melulu. Kajian mulu ya. Iya. Ditabok-tabokin gitu ya. Sungkur-sungkurin ya. Tapi mudah-mudahan semakin banyak disungkurin, semakin kita banyak sujud. Amin. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Pak Tum sudah hadir di sini. Dan ada satu lagi saudara kita, sahabat kita yang kumisnya Masya Allah, ini Bu Eli. Udah mulai memutih. Saya nggak bilang begitu. Yang penting kayaknya yang di rumah itu seneng banget ngelihat kumisnya gitu. Bang Zai, Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Gimana editan? Masih banyak? Wah, selalu banyak itu. Selalu, oke. Baik pemirsa, alhamdulillah nih kita sudah menyapa-nyapa guru kita dan saudara-saudara kita, ini guru-guru kita juga ya. Dan insya Allah kita hari ini Pak Tung, Bang Zai, boleh nanti kita sambil bertanya-tanya kepada Ustadz. Nah Ustadz, ada satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud dari ayat ini apa, dan kemudian bagaimana proses yang harus dilakukan? Apakah mudah atau aduh saya pengen nangis Ustaz, serius bangga Ustaz, bahaslah. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat dalam Quran itu menandakan orang itu nanti akan membawa keluarganya mau masuk surga atau mau masuk neraka. Jadi jangan punya pikiran kalau sudah muslim itu pasti masuk surga. Nanti dulu dia muslim tapi musyrik, nah kemusyrikan tidak pernah ditobatkan kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk neraka. Siapapun orangnya, mau orang Indonesia kek, mau orang Eropa kek, atau orang siapa kek, itu tetap. Jadi
jangan lakukan kemusyrikan atau syirik. Nah, qu anfusakum wa ahlikum naro ini kalimat menurut saya ini berat, Ustaz. Sangat berat menurut saya, ya. Karena di sini kalau hanya cuma sholat kan ya hanya menjalankan, tidak ada yang mengganggu, kecuali saudara kita di Aqsa ya kan beda ya. Kalau kita di Indonesia ini kan nggak ada yang mengganggu masjid, ya nggak ada yang mengganggu dan nggak ada yang ganggu. Nah, pada saat qu anfusakum wa ahlikum naro ini gangguannya banyak. Gangguannya bagaimana? Umpamanya kita sebagai seorang imam, kita menikah. Menikah ini hati kita sebagai imam dan hati istri kita belum tentu bisa klop. Itu tetap kita harus menjaga diri kita dan istri kita jangan sampai keluar dari syariat. Maksudnya seperti itu. Nah, pada saat seseorang itu memberikan masukan, seorang imam memberikan masukan kepada istrinya, kemudian pasti ada berbenturan kalimat. Nah, berbenturan kalimat inilah yang tersulit, di mana bisa ganti detik itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, dan dosa terus. Pahalanya diawali adalah memberi nasihat masukan awal, itu hanya beberapa detik. Kemudian yang diberi masukan nggak mau nerima. Kalau yang memberi nasihat ini juga lupa-lupa, berarti nggak mau nerima ini dijadikanlah besar. Nah, akhirnya yang diomongkan nggak ada sesuatu yang wujudnya pahala. Nah, di sini adalah imam dan makmumnya ini tetap akan menerima catatan. Catatan baiknya awalnya, catatan tidak baik terus karena cecok terus. Nah, ini kan nggak baik akhirnya. Sekian jam itu selalu begitu, dan selesai itu pasti nggak nyaman. Hati mau ngomong nggak enak, tidur tidak nyaman. Disinilah sebenarnya yang harus kita fahami bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ini sulit, Ustaz. Sulit sekali, sangat sulit sekali. Ada yang istrinya mencoba baik, suaminya nakal. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, dikasih rezeki, lupa. Kan seperti itu ya. Banyak hal istilahnya. Nah, nanti dari apa yang dilakukan suami, dilakukan istri, keluarlah anak. Nah, anak ini pasti punya genetik suami atau istrinya. Kalau anaknya ada 3 atau 4 umpamanya, anak itu nanti masing-masing membawa ciri dari ayah ibunya. Ada yang kayak ayahnya persis, ada yang kayak ibunya persis, ada yang kayak ayahnya agak banyak, ibunya dikit, ada yang kayak ibunya banyak, ayahnya dikit. Ini menguji semua. Nah, jadi tidak bisa seorang ayah itu kalau bingung dengan anaknya langsung dimasukkan pesantren. Niatnya memang baik, dia akan mendidik anak, tetapi jujur, dari banyaknya saudara kita yang memasukkan anaknya ke pesantren itu sebenarnya maunya apa? Dia memang menginginkan anaknya baik di hadapan Allah, atau dia menginginkan anaknya itu pandai agama. Nah, ini beda nih. Baik di hadapan Allah itu beda, pandai agama itu beda. Atau dia melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ini beda lagi sudah. Dan ini yang mengetahui Allah. Contoh, anaknya sudah hafalan, ibunya atau bapaknya nggak ngomongin masalah sekolah anak-anaknya, dia cerita, wah anakku sudah hafal sekian juz namanya. Oh ini, padahal dia itu nggak ada perkataan untuk itu. Nah, kalau dia cerita berarti dia ujub, lihat, bangga dengan anak-anaknya yang disekolahkan dari situ. Nah, ini tidak akan menjadi pahala. Kalau ibunya cerita seperti itu, suaminya dengar, harusnya suaminya negor. Bu, jangan bilang seperti itu. Itu namanya kamu ujub, riakmu itu udah kamu keluarkan. Bahkan bangga. Apa yang kamu mau cari? Anak yang bersekolah itu belum tentu besok dewasanya juga kita nggak tahu mau itu kok. Kan gitu. Nah, di titik itu nanti ada geseh lagi. Hal-hal inilah yang menjadikan seseorang muslim itu harus memahami. Suami harus mendidik istrinya, ada ketegasan. Kalau istrinya itu agak tambeng, harus ada ketegasan. Kalau istrinya nurut, alhamdulillah
dibangkitkan semangatnya untuk lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu ya. Kalau dia sendiri lagi tambeng dikit, ditegasi lagi. Kalau nurut dibangkitkan. Kalau salah dinasehatin. Seperti itu, dan itu sampai suami atau istri itu sampai meninggalnya, dia tidak akan lepas dari tanggung jawab satu ayat itu. Umpamanya kayak Ustadz, kan Ustadz ngelola travel haji umroh, dibantu sama bunda. Nah di sini kan ada beberapa geseh-geseh yang memang harus diselesaikan. Nah pada saat ada geseh ini memang kita sebagai imam harus ada acuan di syariat, kita harus memberikan nasihat, tetap di syariat. Nah di sini kalau mamanya tidak paham, itu nanti bisa saling menyalahkan. Ini bukan Ustadz maksud saya, orang yang lain. Walaupun yang dikerjakan itu travel haji umroh, tapi kalau di sini itu ada gesek terus menerus, ini itu nggak baik di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga di sini kerukunan antar suami dengan istri dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang dia itu diberi rezeki lewat situ, ya diberi. Tetapi ini memang ada korelasi yang ada ketidakbaikan di sini. Rezeki tetap dikasih sama Allah Ta'ala kalau Allah masih memberikan. Nah, disinilah harus kita ketahui bagaimana itu dijaga. Walaupun mamanya Ustadz atau orang lain itu melakukan pekerjaan yang kelihatannya di hadapan orang itu ibadah kan gitu ya. Tapi nggak taunya di balik situ ada nafsu, ada keinginan, ada mau macam-macam lah, ada mau yang nipu jamaahnya, kan ada orang-orang seperti itu. Nah ini banyak. Nah disinilah ku anfusakum wa alikum naro itu harus sangat-sangat difahami. Contoh umpamanya ada di dalam keluarga, umpamanya dia udah punya istri, maaf, kemudian suaminya yang itu seringkali cari-cari yang lain. Cari yang lain, terus cari yang lain. Padahal penyakitnya apa? Bisa aja sebenarnya penyakitnya ya aneh. Sebenarnya kalau penyakitnya maaf nih, umpamanya impoten. Nah, dia impoten dengan istrinya, nggak bisa bergaul umpamanya. Tapi dia cari-cari kenapa? Ditanyain. Ya siapa tahu dengan orang lain bisa. Lo kan lucu itu. Nah ini keluarga yang bagaimana? Walaupun kelihatannya itu ya sholat, walaupun kelihatannya itu ya kayaknya Jumatan ya Jumatan. Tapi kan yang seperti itu kan nggak cuma satu, banyak gitu loh ceritanya. Kan gitu ya. Nggak cuma satu, banyak. Nah keluarga yang begini itu mau dibawa kemana dia? Walaupun dia itu umpamanya diberi amanah, punya uang lumayan banyak umpamanya. Tapi kan perilaku itu kan bisa menjadikan uang ini tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang nanti akan dibawa itu adalah iman, amal solehnya, kan seperti itu. Nah disinilah kita harus berpikir, jangan punya pikiran nanti saya ketemu dengan istri saya di akhirat. Boleh, karena semuanya itu orang itu di akhirat. Cuma mau masuk yang mana? Tempatnya yang mana? Jangan punya pikiran pasti saya masuk surga. Boleh berharap seperti itu, tapi perilakunya yang bagaimana? Terlalu pede mungkin. Terlalu pede, ya itu ya. Kebanyakan kan terlalu pede ya, sehingga kita tidak bisa memprediksi. Makanya bisa aja suami dan istri dan anak-anak itu bisa masuk neraka semuanya. Inilah yang harus kita pikirkan. Karena hanya melakukan hal-hal yang malah sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Umpamanya suami yang ngomong kaku dengan istrinya. Karena apa? Dia merasa yang cari uang, istrinya di rumah. Sehingga apa yang dia inginkan pada saat pulang itu istrinya kayak pekerjaannya aja. Nah ini kan nggak bisa sebenarnya seperti itu. Walaupun umpamanya si suami itu cari rezeki, istri di rumah, hormatilah istri. Kan gitu ya. Dihargailah istri. Istri itu kan yang mengelola rumah, yang juga mendidik anak-anak kita. Jangan hanya cuma sekedar lampiasan nafsu saja, ya nggak bisa seperti itu. Nah inilah ciri-ciri orang yang paham. Nah ku anfusakum wa alikum naro ini adalah pengingat bahwa Allah menceritakan api neraka. Berarti kalau kita salah dalam langkah, betul-betul bukan kita, saya nggak mau. Jika ada orang muslim yang salah dalam melangkah, dia akan masuk neraka.
tanpa ampun, karena Allah itu sudah menceritakan nanti banyak masuk neraka itu selain wanita ya ulama, ya itu yang paling mengerikan ya. Mengerikan. Makanya kita harus belajar untuk fahami Quran dengan hati yang tawaduk lah istilahnya, sehingga nanti setiap kalimat dalam Quran itu faham, kemudian kita jalankan satu persatu ayat itu kita jalankan, kita mengerti, kita jalankan. Nah insya Allah dari situ ada hidayah. Nah hidayah itu nanti bisa aja diturunkan oleh Allah Ta'ala kemana-mana. Bisa aja si suaminya jadi baik, kemudian istrinya jadi ikut baik, paham, kemudian dia lingkungannya ada lingkungan orang-orang yang kelihatannya soleh, akhirnya keluarganya itu mengikuti. Seperti itu. Walau Baik Ustaz, ini ada satu ayat yang berbunyi begini, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Apakah kalimat yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro itu nisbatnya itu hanya dipertanggungjawabkan oleh suami saja sebagai pemimpin daripada keluarga di rumah, atau sebetulnya semua yang ada di rumah harus menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka? Nih, di mana nih Ustaz? Sebenarnya sama prosesnya. Kalau umpamanya di dalam keluarga itu jelas suami mendidik istri, kemudian punya anak, suami mendidik anak. Anak pada saat dia kecil, belum balik, mulai remaja, itu kan aneh-aneh, ya pasti ya. Nah, di titik pada saat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tersebut memang laki-laki itu pemimpin. Jadi pemimpinnya itu memang si bapaknya itu. Nah, pada saat ibunya sudah mulai ngerti, mulai ini, itu disyukuri aja. Tetapi kan ada keluarga yang sholat itu selalu berantem, itu yang memang masih ada. Berantem aja. Kalau enggak istrinya ya itu Cerewet terus. iya, nyerewetin suaminya aja, suaminya jadi kutuk. Ada, padahal ya sholat semua lah. Gimana yang seperti itu? Kutuk itu jadi udah diem gitu aja. Nah itu pasti banyak itu sebenarnya. Ya, karena dua-duanya harus seimbang paling tidak itu. Apalagi kehidupan dalam mempelajari agama itu harus jelas, paham siapa gurunya. Kalau mengacu pada guru-guru yang galak-galak ya berantem aja ini orang. Lah iyalah mau diajari gurunya galak mulu kan. Ya, itu ya enggak lah. Kecuali tegas monggo, kalau tegas saya masih oke, nggak ada masalah, bagus. Oke, sekarang gini Ustaz, sebentar. Sebelum dilanjut, apa bedanya tegas sama galak? Kayak apa nih? Khawatirnya saya tegas tapi saya galak misalnya gitu kan. Ya, tegas itu hati dan pikiran kita itu ada tuntunannya, Quran, hadis. Kayak tegas itu. Itu tegas, jangan lakukan. Haram. Haram, babi itu haram, jangan makan. Tegas, tegas kan? Karena tuntunannya ada. Ya. Oke, kalau kamu itu pakai uang semaunya sendiri, nah ini nggak ada tuntunannya. Itu jengkel karena uangnya dipakai mulu sama istrinya. Jadi dia langsung itu seperti itu. Nah ini galak emosi karena tahu di tabungannya lu kok mepet. Nah itu kan nggak ada, dia belum berpikir tentang tuntunan. iya. Tapi yang dia pikir itu kok sedikit, ya muncullah nafsu. Nafsu ini yang memunculkan marah. Nah ini itulah yang dikatakan galak atau marah dengan tegas itu tetap beda. Gitu. Oke. Jadi bisa disimpulkan dulu antara galak dengan tegas ya. Karena bisa jadi orang padahal tegas disangkanya galak kan begitu. Kalau saya memang sejak awal kalau sama istri itu selalu bilang, kamu udah kenal saya insya Allah nggak akan marah. Kalau kamu nggak keluar dari garis Allah, saya nggak marah. Suatu ketika kalau saya itu kata-kata saya itu agak nadanya tinggi, berarti di situ kamu ada yang salah. Jadi kamu harus berani menerima kalau nada saya tinggi, berarti kamu ada yang salah ya. Nah dari situ kan mulai ketemu. Kan kalau nggak diomongin begitu kan nanti iyalah loh lah ini mana pimpinannya kan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tetap harus difikirkan. Nah memang yang namanya kita nanti akan membawa keluarga kita atau yang imamnya, pemimpinnya melindungi. Jadi istilahnya pemimpin daripada wanita itu kan sebenarnya dia itu juga melindungi. Iya.
korelasinya melindungi istri, anak-anaknya. Kemudian si anak kalau sudah mulai dewasa diajari, nah kalau laki kamu udah mulai dewasa, ajarkan adikmu untuk ini. Nah ini pelajaran dari orang tua juga. Selain baca Quran, selain kalau orang tuanya nyekolahkan di luar, itu kan ada bahasan-bahasan setiap saatnya yang bisa kita omongkan di dalam keluarga kan tetap ada ya. Sehingga itu tetap menjadi ujian bagi orang tuanya untuk anaknya, ujian bagi orang tuanya dari anaknya. Jadi itu pun akan dinilai terus oleh Allah Ta'ala. Jadi tetap dinasihatin. Kalau memang anaknya nggak rewel, nggak ini, ya senyum-senyum, ya alhamdulillah anakku sudah begini ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dia mengerjakan, kan gitu disyukuri. Jadi nggak perlu momennya kita itu berbangga dengan anak-anak kita, nggak perlu, kan gitu ya. Oke. Pak Tun dan Bang Zai ini kira-kira tentang ku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Selama ini diterapkan di keluarga seperti apa Pak Tun? Kan tadi udah jelas tuh bahwa seorang imam itu kan jelas punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Nah selama ini Pak Tun di keluarga gimana tuh cara menerapkan ku anfusakum wa ahlikum naro? Selama ini atau baru-baru ini? Allah alam saya. Jadi emang itu ayat mengerikan kalau menurut saya, karena mengandung dua unsur. Yang pertama ku dan ahliku kan gitu. Nah itu memang saya baru-baru ini aja juga memahami seperti itu, karena kan saya sering bercerita juga kepada guru kita gitu bahwa saya di rumah sering ada masalah dengan istri, dengan anak. Itu jawabannya simpel. Pernah enggak kamu itu introspeksi diri atas kesalahanmu dulu sama orang tuamu kan? Seperti itu. Nah itu baru introspeksi diri aja wis kentean waktu istilahnya. Belum lagi mau mengajarin istri dan anak-anak. Memang itu agak sulit, tapi ya harus kita lakukan terus seperti itu Pak Ustadz. Seperti misalnya ya, kalau saya marah sama istri saya, itu ada percekcokan, itu Pak Ustadz cuma bilang, loh apa kamu selama ini sudah melakukan benar? Itu aja udah langsung, waduh KO. Iya kan gitu. Akhirnya berarti antara Pak Pu Anhum dengan Linta Lahum itu kan agak susah menjalankan itu ya. Sampai sekarang pun masih tertatih-tatih istilahnya seperti itu Pak Ustaz. Jadi memang berarti pada saat ku anfusakum wa ahlikum naro itu selama ini lebih tegas atau lebih galak? Saya enggak berani galak karena saya banyak kesalahan. Kesalahan ya. Saya harus mau mengakui walaupun ini bukan menjadikan kebanggaan juga ya kan, nggak boleh bangga dengan kesalahan. Ya, saya harus introspeksinya seperti itu Pak Ustaz. Akhirnya ya saya harus belajar, saya harus mencoba menjalankan, dan saya harus menyerahkan juga kepada Allah. Karena terakhir tanya guru. Itu solusi terakhir ya. Untuk menyelesaikan masalah kelompok ini ya. Kalau enggak gitu hancur lebur. Oke, sekarang makasih Bang Jai. Kalau Bang Jai ini menerapkan ku anfusakum wa ahlikum naro di keluarga ini cenderungnya keras, tegas atau kayak ujian atau diantaranya ini lebih berat dari skripsi Pak. Aduh. Ya Ustaz, di rumah tangga itu kan selalu sering berbeda pendapat gitu kan. Sering istilahnya adu ngomong. Oke. Akhirnya saya berprinsip, kalau saya sudah jelaskan, saya sudah nasihatkan, saya sudah sampaikan, nggak mau nurut juga, ya udah silakan pilihan kamu itu. Gitu. Gitu ya. Tapi masih hidup bareng. Tiap hari begitu. Itu amannya seperti itu ya. Nah Ustadz, dengan jawaban itu kira-kira ini termasuk arijalu qawwamuna yang tegas atau gimana nih untuk ku anfusakum wa ahlikum naro nih? Aduh. Jadi ini kan ada yang memang tegas, ada yang biasa, ada yang lembut kan gitu. Di antaranya. Di antaranya itulah. Tetapi kalau tadi Haji J itu tadi cerita ya yang penting saya sudah nyampaikan, saya sudah memberikan nasihat, masukan dan sebagainya. Dan itu ada satu lagi, dan itu harus setiap hari. Nah pertanyaannya itu begini pertanyaannya. Siap.
Kalau Ustadz saya ngomong begini kan denger ya. Iya, iya. Jadi ngerti, oh saya nggak boleh kan gitu. Nah kalau mamanya Ustadz itu di jauh, Ustadz lagi di Mekah, Ustadz Asep, lagi ngapain? Oh, kalau memang Ustadz di sana kan nggak denger. Iya, betul. Jadi kalau saya ngomong apa aja kan ya nggak tahu. Nggak tahu. Kan gitu ya. Iya. Harus disampaikan sampai tahu gitu Mas. Jadi kalau Haji J itu mamanya kesulitannya menjadi tahu atau tidak tahu, itu PR-nya. Gitu. Oke. Bu, sudah benar, tekniknya sudah benar. Sudah cocok ya? Sudah cocok, nggak salah. Setiap hari boleh, cuma yang dikasih tahu tuh ngerti nggak gitu. Tinggal itu ditanyain pada saat dikasih tahu, ngerti nggak Ci? Nah itu bisa jawab. Oke pemirsa, kenapa kami ini ketawa? Karena kalau memikirkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar itu ngeri. Saya tadi aja nangis, kenapa? Ini mengerikan gitu, makanya diselingi dengan sedikit agak senyum. Padahal batin kami udah bergejolak gitu Ustaz. Oke, boleh dilanjut Ustaz. Ya alhamdulillah, memang ayat ini tidak bisa kita sepelekan karena sebagian dari amal-amal yang banyak kita kerjakan itu di situ. Jadi ini ada buntutnya. Jadi kalau di dalam keluarga itu tidak baik di hadapan Allah Ta'ala, ini yang sering saya amati yang berhubungan dengan penyakit. Di situ antara suami istri insya Allah akan muncul penyakit di usia di atas 45. Jadi kalau si suami dan istri itu muncul penyakit di atas usia 45, 50, 55, 60, nah ini biasanya ada persoalan di keluarga yang sejak dulu nggak pernah selesai. Insya Allah seperti itu, dan itu banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu, nggak cuma banyak kasus, banyak juga dari mereka-mereka beliau-beliau itu yang alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kembali kepada kita sebagai seorang muslim, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, kembali pada hadis. Beliau-beliau mulai mau mengerti, kemudian mencoba untuk saling memahami. Jangan menggunakan nafsu untuk menang, untuk ini nggak perlu, biasa aja ngobrol biasa. Alhamdulillah dari ini sangat banyak sekali yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Nah dari situ memang akhirnya benar. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Itu kan nyambung semua. Jadi nyambung bahwa janganlah kita itu senantiasa melakukan keburukan sehingga nanti binasa. Jadi ini harus difahami bahwa ayat yang ada dalam Quran tersebut harus kita mengerti. Oh, berarti janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Itu salah satu perbuatan dengan pasangan kita atau dengan orang tua kita. Kalau dengan orang tua kita, dia akan kena di bawah umur 45. Kalau dengan orang tua relatif seperti itu yang saya teliti. Nah, dengan pasangan itu biasanya di atas 45. Ya. Kalau di daerah 45 biasanya dia sebagian ada dengan pasangannya, sebagian ada dengan orang tua. Jadi seperti itu. Sehingga nanti pada saat dia tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tetap akan saya ajarkan minta maaf pada pasanganmu, suami atau istri, dan minta maaf pada orang tuamu. Supaya ku anfusakum wa ahlikum nar itu terlaksana. Iya itu. Jadi enggak terbuka semuanya difahami. Seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kembali lagi kepada yang namanya tegas. Ya, karena kan berbicara ku anfusakum wa ahlikum nar ini memang jelas kan runutnya, arahannya supaya kita itu menyelamatkan diri dan juga keluarga dari api neraka. Kalau seorang suami mengatakan begini, misalnya istrinya tuh salah, kita suami itu mengatakan dengan tegas mengenai ini haram, ini tidak boleh. Nah, tetapi misalnya si istrinya tuh ngeyel gitu, Ustaz. Nah, karena udah bosen dengan ngeyelnya itu, si suami bilang begini, udah kalau kamu sudah seperti itu silahkan, itu terserah kamu, tapi nanti di akhirat jangan bawa-bawa saya. Nah, kalimat itu gimana Ustaz? Ya nggak perlu ngomong seperti itu. Karena kalau udah di akhirat tuh nggak usah bawa aja, udah tahu mana yang masuk gitu loh. Jadi itu namanya bersumpah istilahnya. Tapi tanpa sumpah pun sebenarnya Allah sudah tahu. Kalau memang suaminya sudah tegas menjalankan, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, tinggal istrinya. Kalau istrinya dia nurut, alhamdulillah mudah-mudahan itu baik semua. Tapi kalau tidak nurut ya benar.
Suami kayak dirinya Pak Haji C tadi, Haji C tadi udah menceritakan, yang penting saya sudah memberikan ini, dan itu setiap saat. Nah ini Allah sudah memberikan batasan antara si suami sebagai imam dengan makmumnya itu sudah ada batasan. Nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, orang per orang, personal per personal. Jangan berharap kalau umpamanya suaminya itu umpamanya suaminya itu soleh di hadapan Allah umpamanya. Tapi istrinya ini kan dablek ya. Ya ini nggak bisa istrinya terus ikut gadul suaminya, nggak bisa seperti itu. Ya, kayak kisah Nabi Nuh ya. Iya, betul seperti itu. Nggak bisa. Anak istrinya Nabi Nuh tetap nggak bisa. Nah itu pelajaran dari kita bahwa si suami itu punya tugas untuk mengarahkan istrinya. Itu pun sebaliknya juga sama. Kalau suaminya itu lewer, istrinya yang punya tugas ya. Walaupun itu sunnah, tetapi memberikan nasihat pada suami, pahalanya lebih besar. Mengingatkan karena ya seorang imam. Ya, betul. Seperti itu. Jadi itulah. Jadi yang harus kita ketahui seperti itu. Jadi jangan mengeluh, umpamanya seorang istri, suamiku nggak mau sholat, Ustadz, suamiku malas ke masjid, Ustadz, suamiku nggak usah ngeluh, doakan aja suaminya menjadi soleh. Dan ingatkan terus menerus, kan gitu ya. Pertanyaannya itu begini Ustadz, kamu nikah memilih apa dijodohkan? Saya menikah memilih. Berarti kamu ngerti sebelumnya suami kamu tipikalnya apa. Jadinya jangan ngeluh lah. Nah di situ saya tuh mau ngomong, jangan ngeluh kalau kamu sudah tahu dulunya, kan gitu ya. Sama seperti mamanya teman saya bilang, saya nanti pengen punya istri itu pegawai bank. Nah itu kalau udah dapet jangan ngeluh. Iya. Kan gitu. Iya. Siap. Baik, terima kasih banyak Ustaz Danu atas pencerahannya mengenai ku anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata memang berat ini ya untuk jujur saya mah tadi juga udah nggak sanggup sebetulnya. Tapi ya memang ini ya sedang menasihati diri karena bisa jadi ketika saya ku anfusakum terhadap keluarga ternyata saya salah, bukan tegas tapi adalah keras. Ini yang salah. Makanya bukan malah jadi pahala tapi malah jadi bahaya kan gitu. Oke pemirsa, ingin sekali kita membahas lebih panjang lagi mengenai ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi yang sedikit saja ini nggak tahu kita bisa melakukan dengan sempurna atau tidak. Tapi yang jelas kita tetap semangat untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ustaz terima kasih atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan kami dan keluarga bisa hindarkan dari api neraka. Amin ya Allah. Dan kita semuanya ya. Alhamdulillah rabbil jazakallahu khairan dan terima kasih Pak Tung, Bang Zai atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembahasan kali ini mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah mudah-mudahan satu hari nanti Allah memberikan jawaban melalui lisan guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.